Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dalam ibadah kita di malam hari ini, ibadah keluarga di rumah masing-masing, karena kita laksanakan secara daring, dan ibadah kita di malam hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Sandino Sarjana Teologia. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bersama-sama membuka Kidung Jemaat kita nomor 5. Kita nyanyikan bait pertama, ke-6 dan yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika pada malam hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga secara daring. Karena situasi, kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga boleh kami laksanakan di rumah-rumah melalui daring ini. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa boleh menyertai dan memimpin jemaat-Mu agar tetap setia untuk melayani Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa boleh menyertai akan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya dengan penuh pimpinan Tuhan. Berkati keluarga di sini, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah siap di rumah masing-masing maupun yang masih di jalan menuju ke rumah untuk mengikuti ibadah ini, agar senantiasa Tuhan boleh menyertainya. Dalam nama Yesus
Kami berdoa. Amin. Kita tetap bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan mendengarkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian Mazmur pujian, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita bersama-sama membuka kitab Bakti 54. Diamlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mohon kepadamu Tuhan, Kau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami maksud-Mu dari firman yang akan kami baca dan kami dengar ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan mengatakan, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
mendengar perumpamaan Tuhan Yesus dan juga arti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ingin apa yang diajarkan itu mampu dipahami dan dimengerti oleh murid-muridnya maupun juga oleh setiap pendengarnya pada saat itu. Dan tentu juga bagi kita pada saat ini. Nah, bagian ayat yang kita dengar dan kita tadi telah membacanya mengatakan bahwa orang yang berbahagia karena telah melihat, ya, dan juga telah mendengar. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu yang telah didengar oleh orang-orang yang hadir pada saat itu, sebenarnya itulah yang dinantikan, ya, diharapkan dan ingin, ya, disaksikan oleh para nabi sebelumnya. Nah, di sini Tuhan Yesus justru menyampaikan berita keselamatan atau Injil keselamatan itu kepada mereka. Nah, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menunjukkan empat bentuk ataupun gambaran orang yang menerima Injil, ya. Gambaran yang pertama adalah seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Nah, jadi ketika tanah yang ada di pinggir jalan itu ada benih yang tumbuh di atasnya, ya mungkin saja tidak sampai sempat tumbuh. Karena kita tahu yang namanya jalan itu sebenarnya ya bukan tempat untuk menyemai, ya, tanaman untuk apa, seperti gandum dan sebagainya, ya, atau padi begitu kan, pasti di sawah, ya, atau di ladang, ya, bukan di jalan, ya. Nah, karena kita tahu di jalan itu pasti tanahnya apa? Keras, ya, keras padat. Nah, jadi kalau kita menaruh benih di situ, ya bisa saja tumbuh, tetapi mungkin sudah keduluan binatang, ya, khususnya burung. Nah, sehingga dikatakan maka segera pada saat itu diambil dan dimakan oleh burung. Nah, itu gambaran yang pertama, yang menggambarkan bahwa berita Injil itu, kabar keselamatan itu, ketika diberitakan, ya orang biasa saja sudah mendengarnya. Nah, tetapi kemudian, ya, dia mengabaikan, ya, dan akhirnya tidak menjadi bagian dalam dirinya sebagai keselamatan untuknya, ya, hilang, ya, lenyap begitu saja. Nah, yang kedua, gambaran orang yang mendengarkan, ya, dan mau menerima Injil itu digambarkan seperti orang yang menaburkan benih itu di atas batu, ya. Nah, tadi kita lihat jalan, ya. Nah, jalan itu ya memang ada batunya juga, ya, tetapi di sini lebih dijelaskan secara spesifik, yaitu di atas batu, ya. Ya, memang ada sih tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di atas batu, tapi kalau yang namanya tumbuhan untuk bahan makanan seperti gandum ataupun juga kita padi dan sebagainya seperti itu, enggak, ya, di atas batu, ya, kalau pas hujan mungkin banyak airnya bisa masih tumbuh, tetapi akhirnya kering. Nah, karena memang batu itu bukan tempat atau sarana untuk media tanaman, ya. Ya, harus tanah, ya, tanah. Nah, sehingga dikatakan di situ ketika benih itu, ya, jatuhnya ada di atas
bebatuan ya atau batu, ya mungkin tumbuh sebentar, ya, namun kemudian ya layu, ya, dan mati, ya, tidak tahan, ya, dan tidak bisa berakar, ya. Nah, di sini digambarkan bagian yang kedua ini ketika benih itu ditaburkan atau jatuh di tanah yang berbatu, menggambarkan orang itu tidak tahan mengalami penderitaan, ya, mengalami kesulitan, pergumulan, ya. Ya, bisa saja pergumulan itu misalnya kondisi ekonomi, ya, atau mungkin juga pergumulan keluarga, atau mungkin juga pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, ya. Dan akhirnya dia tidak mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan itu. Nah, dia meninggalkan Tuhan. Nah, meninggalkan Tuhan di sini bisa saja ketika orang mengumuli seperti itu tidak datang kepada Tuhan, ya. Tidak mencari Tuhan, tetapi justru mencari kepada ilah-ilah yang lain. Misalnya orang berusaha, wah kok ini kok nggak berhasil ya, nggak sukses. Jangan-jangan ini ada orang yang mengganggu saya. Wah, terus kemudian apa? Ada yang modelnya cari dukun, ya, atau mungkin cari apa yang disebut dengan orang-orang tua, gitu ya. Terus kemudian ada syarat-syarat yang harus dia lakukan, ya. Ya, itu akhirnya tidak sesuai dengan iman Kristen, ya. Nah, itu artinya menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, akhirnya kemudian dia ya tidak tahan. Nah, ya tidak tahannya apalagi ada juga yang ketika tidak tahan menghadapi pergumulan kemudian putus asa. Ya, putus asa kemudian ya menjauh dari Tuhan, ya. Kemudian juga ada yang meninggalkan Tuhan, ya. Ya, atau mungkin juga kemudian tergiur dengan iming-iming dari orang lain, ya, supaya dia mau mengikuti mereka karena dianggapnya, wah, kami di sini lebih enak, ya, lebih menyenangkan. Nah, ya kalau itu mungkin hanya bersifat duniawi, yang namanya duniawi itu kan tidak kekal. Nah, diajak untuk melakukan sesuatu yang negatif, ya, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya. Nah, pastilah dampaknya juga sesaat saja mungkin keberhasilan itu, dan setelah dia mungkin ketangkap telah melakukan kejahatan, baru menyadari akan kekeliruannya. Nah, itu karena tidak tahan menghadapi pergumulan seperti itu. Nah, ini gambaran yang kedua, ya. Gambaran yang kedua yang digambarkan dengan benih atau firman Tuhan atau Injil itu ketika jatuh atau ya diresapi dan di dalam, namun kemudian di dalam perjalanan waktu dia menghadapi kesulitan dan akhirnya dia tidak tahan, ya, meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang jatuh di semak duri. Nah, di semak duri, ya, kita tahu yang namanya semak duri itu memang musuh dari tanaman, ya. Nah, sehingga ketika ada tanaman produktif yang di situ ada semak durinya, ya, semak-semak atau rumput-rumputan, ya, artinya sesuatu yang memang harus dicabut, sesuatu harus disingkirkan. Nah, tapi benih ini tumbuh di antara semak duri itu. Nah, dikatakan di situ, kemudian pada suatu saat si tumbuhan si benih ini terhimpit, ya. Dia cuma satu, ya, yang menghimpit semak duri,
maupun juga rumput-rumputan, akhirnya dia kalah, ya. Nah, begitu kan ya, kalau kita menanam pepohonan, ya. Nah, kita nggak dapat sinar matahari saja sudah dampaknya adalah, ya, tumbuhan itu tidak hijau, tidak subur. Meskipun juga harus dipupuk, meskipun juga harus diberikan air. Nah, namun karena himpitan atau kalah menghadapi adanya tumbuhan yang lainnya, sehingga dia mati, layu juga. Nah, himpitan-himpitan seperti itu juga digambarkan seperti masalah juga, ya, dalam hidup ini, ataupun juga pujukan-pujukan, ya, yang kemudian mempengaruhi dirinya, dan akhirnya yang justru lebih muncul dan tumbuh di dalam hidupnya bukan lagi buah dari firman Tuhan, ya, tetapi adalah buah dari yang jahat tadi, ya. Mungkin ada nasihat atau anjuran, ya, pujukan dari yang jahat, ya, kepada dirinya untuk melakukan sesuatu yang jahat, dan itu yang rupanya dilakukan, malah tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui berita Injil itu sendiri. Nah, jadi ketika dia ada di semak duri tadi, maka muncul adanya tekanan, ya, yang menimpa dirinya. Nah, tekanan itu tadi dikatakan bisa juga masalah, ya. Nah, tekanan dalam hidup, ya. Nah, dan kemudian dia bukannya datang kepada Tuhan, tetapi mencari, ya, tempat penolong yang lain yang sifatnya duniawi. Namun justru itu membuat dirinya terjatuh. Dan yang keempat, ya, jadi gambaran orang yang beriman tadi digambarkan di sini adalah seperti tanah yang subur, nah, tanah yang baik, yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, disitulah ketika firman Tuhan, ketika Injil itu diterima dan dialami di dalam dirinya, maka dia akan menjadi hidup, ya, bertumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari keempat gambaran ini, nah tentu di sini kita bertanya, saya mau di tempat yang mana, ya? Atau saya menjadi apa? Apakah saya mau jadi tanah yang seperti di pinggir jalan tadi, atau jalanan tadi, sehingga ketika ada firman Tuhan, ada kehendak Tuhan yang mau disampaikan kepada kita, ya akhirnya, ya, hilang begitu saja, ya. Atau mungkin kita mau jadi seperti batu, ya, yang kemudian hanya sebentar saja dan kemudian akar itu tidak bisa kuat, ya, mencari sumber makanan, ya, karena batu itu bukan tempat untuk sari-sari makanan, tentu harus di dalam tanah yang subur. Nah, ya akhirnya kering juga, ya, karena tidak kuat imannya, akarnya, imannya, sehingga ketika menghadapi goncangan, menghadapi tantangan akan cepat roboh, cepat layu, dan juga cepat mati. Ini kehidupan rohaninya, ya. Nah, seperti itu, akan cepat layu, akan cepat mati, ya. Nah, yang ketiga adalah seperti gambaran tanah yang bersemak duri. Nah, jadi kalau kita menjadi tanah yang bersemak duri seperti itu, berarti memang kita tidak menyediakan dan menyiapkan diri kita ini, hidup kita ini untuk tempat Tuhan melalui firman-Nya hidup dan bertumbuh di dalam diri kita, ya.
Jadi kita membiarkan ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk juga tumbuh di dalam kehidupan kita. Maka itu singkirkan. Nah, jadi petani yang baik itu akan dicabutin, itu akan dibuang, akan dijauhkan. Supaya benih itu sungguh-sungguh bisa tumbuh dengan baik. Ya. Dan yang terakhir adalah tentu ya kita semua ingin menjadi tanah yang subur itu. Nah, menjadi tanah yang subur bagaimana? Nah, jadi menjadi tanah yang subur, ya kalau menjadi petani, ya pada suatu saat memang subur, tetapi ketika ditanamin terus ya lama-lama nggak subur begitu kan? Maka harus diolah, ya kan? Harus diolah tanah itu, diberi pupuk, disirami lagi, ya. Nah, kemudian dirawat dengan baik. Kalau ada rumput-rumputnya, kalau ada semak-semaknya juga harus dicabuti. Nah, ini artinya diri kita di tempat sebagai tempat untuk bertumbuhnya atau hidupnya firman Tuhan dan juga kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah kita semuanya berharap menjadi tanah yang subur. Nah, sehingga ketika kita menghayati firman Tuhan dan mampu kemudian melakukannya dengan baik dan bahkan juga ketika menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan akhirnya kita ya akan berbuah ya. Berbuah dalam kehidupan kita. Buahnya apa? Tentu melalui perbuatan yang baik ya. Dan buahnya apa lagi? Ya, karunia-karunia ilahi ya. Itu juga akan kita alami. Apa itu? Ada sukacita, kemudian dia juga bisa menunjukkan keadilan, ya. Ada damai sejahtera, ya. Nah, itu yang kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, ya, Tuhan menghendaki kita semua menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan dan kehendak-Nya dan Injil ini terus tumbuh. Dan kita juga berbuah dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar, sehingga kami diteguhkan kembali untuk bisa menghayati akan firman-Mu, dan kami mampu menjadi tanah yang subur di mana firman Tuhan, Injil kebenaran akan keselamatan itu mampu untuk bisa bertumbuh dan juga kami hayati sebagai orang percaya, dan akhirnya kami mampu berakar dengan kuat di dalam Yesus. Demikian juga bisa bertumbuh dengan baik melalui pokok anggur yang sungguh luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri, dan kami menjadi ranting-rantingnya, dan bahkan kami juga berbuah dalam kehidupan ini sehingga menjadi berkat bagi sesama. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di pusat maupun juga di daerah. Kau berikan hikmat mereka kepada mereka, dan juga mampukan mereka untuk bisa mengatasi setiap pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, khususnya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bapak Mas, makasih kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Suwaryo, Ibu Daniel Talapesi, Oma Mari de la Croa, Oma Gati Susanto, Oma Erna Manalif, Oma Welce Tuwaidan, Bapak Herman Wahyudi, Oma Mari Tutuarima, Ibu Eli Munari, Ibu Ingrid Rooroh, Ibu Agustini Kalendesang, Ibu Esther Pangumpia, Ibu Uminarsih, Bapak Sugeng Haryadi, Saudara Ferdi ya Tuhan. Berkati mereka, Kau jamah bagian yang sakit dan Kau pulihkan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih itu menyertai dan memberkati saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap pergumulan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, setiap ibadah yang dilakukan secara daring maupun juga ketika kami beraktivitas di tengah-tengah kondisi PPKM darurat ini. Sehingga ya Tuhan, kami tetap terjaga dari setiap bencana maupun juga pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Dan kami percayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu saja. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini, kesempurnaannya hanyalah ada di dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang menyatakan di dalam Mazmur 30 ayatnya yang kelima, yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bersama-sama membuka Gita Bakti 78. Kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat sambil persembahan diedarkan. Yesus Kristus
selamanya. Kami jemput bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan di dalam ibadah di malam hari ini yang secara daring. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan. Demikian juga Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh memberikan sedikit apa yang Tuhan berikan, yaitu melalui persembahan. Tidak sebanding apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya bahwa persembahan yang kami berikan ini dapat kami olah, dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini, agar senantiasa Tuhan curahkan berkat itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Sekarang kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita, dan berikanlah kehidupan kita untuk Tuhan berkarya dan menjadi berkat. Mari kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 115, bait pertama dan kedua, utuslah kami. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.